Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Di sini kami dari kelompok 8, mata kuliah filsafat Islam dari kelas PGMIA. Di sini kami bertiga akan menyajikan video podcast yang berisi tentang materi pendidikan Islam yang ideal, yang akan mengusung masalah pendidikan di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Aina Yahya, biasa dipanggil dengan Lutfi. Di sini saya sebagai pemilik podcast atau penanya dari podcast ini. Dan di atas saya ini ada 2 orang, mungkin bisa perkenalan. Ayo perkenalkan dulu dari Kak Ima dulu, Kak Ima. Perkenalkan dulu Kak Ima. Saya perkenalkan, nama saya Imamatul Iza. Di sini saya sebagai narasumber. Ya, lanjut. Dan siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Salika. Saya di sini sebagai narasumber kedua temannya Mbak Ima. Ya. Langsung saja menuju ke podcastnya. 3, 2, 1, close the door. Teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk podcast hari ini. Dari Kak Imam Liza dulu deh. Ini pendapat sampean, dari pendapat Anda tentang pendidikan itu seperti apa toh? Dari Kak Ima, boleh dijelaskan arti pendidikan? Pendidikan itu merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan. Pendidikan sendiri itu merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik di masa yang akan datang melalui bimbingan, pelatihan, ataupun bisa saja pengajaran yang efektif gitu. Oh ya, seperti itu. Lalu dari Kak Siti Solihah, apa itu pendidikan menurut Anda? Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dapat membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, dapat mampu berpikir secara baik dan positif, serta berinteraksi sosial, juga menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dalam artian dapat membina potensi spiritual, emosional, dan intelektual. Oh, seperti itu. Lalu apa sih perbedaan yang signifikan antara pendidikan biasa umum dengan pendidikan Islam? Kalau pendidikan Islam adalah fondasi awal yang menanamkan prinsip tauhid, menanamkan akidah serta keyakinan, yang mana manusia akan belajar tentang ajaran-ajaran Islam yang pasti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau pendidikan umum kan hanya mempelajari tentang pelajaran-pelajaran umum, tidak dengan Islam. Ya. Oh, jadi di situ ada pelajaran tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. 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 Lalu langsung saja kita menuju ke masalah. Ini di era pandemi ini sekolah mengalami yang namanya sekolah online atau dalam jaringan daring. Menurut kalian enakan mana? Online atau offline? Dari Kak Ima? Offline sih. Offline. Kenapa kok seperti itu? Ya, kalau online kan kita kan nggak bisa berinteraksi langsung dengan gurunya kan. Maksud aku tuh tetap muka secara langsung, secara nyata gitu. Bukan hanya lewat Zoom ataupun Meet. Terus kan ilmu yang diberikan antara online sama offline itu kalau aku sih lebih masuk yang offline ya. Soalnya bisa langsung gitu. Kalau online kan kayak ada materi apa ya, kalau baca kan agak males biasanya kan gitu. Dari Kak Ika mungkin? Sama offline, karena kan kalau offline kita kan bisa langsung bertemu dengan gurunya, bisa lebih leluasa dalam bertanya yang kurang jelas, bisa berkelompok dengan teman-teman, interaksinya ya enak gitu. Oh, seperti itu. Menurut kalian nih, kan tadi kan sudah dijelaskan enakan offline ya. Lalu dampak negatif dari sekolah online itu apa? Dampaknya ya, dampak negatif. Ya. Adanya apa ya? Menurut aku sih adanya ancaman putus sekolah ya. Iya. Soalnya kan mungkin saja mereka untuk membantu
apalagi kan di pandemi ini kan banyak sekali ya orang-orang yang di-PHK dari pekerjaannya, biasanya begitu. Terus yang selanjutnya penurunan capaian belajar kan mungkin saja kan rasa males ya, ada rasa males gitu kalau sekolah online, soalnya kan nggak ketemu langsung, nggak berinteraksi langsung kepada gurunya gitu. Oh ya, tadi yang pertama kan ancaman putus sekolah. Saya curhat ya, ini sebenarnya saya itu juga mau dikatakan putus kuliah karena gara-gara online ini saya bingung banget, harus absen lewat e-learning, harus nge-zoom, apalagi zoomnya itu tidak pas jadwal kuliah, semisal hari Jumat jam 7 pagi tapi zoomnya Selasa jam 6 pagi. Itu cukup harus mengatur waktu lebih lah. Jadi saya itu terancam putus kuliah lah. Tapi saya kuat-kuatkan dulu di sini. Nanti insya Allah harus kuat. Soalnya sudah terlanjur masuk begitu. Oke, langsung saja. Cara mengatasi dampak negatif. Nah, dari Kak Ika mungkin bisa dijelaskan. Cara mengatasi dampak negatif yaitu dengan cara mengatur semua hal yang menjamin keselamatan, juga supaya pendidikan tetap terpenuhi. Yang kedua, bisa menyediakan sumber-sumber daya yang bisa mencegah penyakit, ya seperti menyediakan masker, menyediakan hand sanitizer, terus cek suhu badan. Terus yang ketiga, menciptakan tim pencegahan penyakit, mematuhi protokol kesehatan, juga keselamatan. Yang keempat, menyediakan pelatihan-pelatihan untuk guru supaya lebih bisa merencanakan bagaimana orang tua bisa mempelajari anak di rumah secara maksimal. Oh ya, terima kasih. Ini terakhir nih, harapan kalian ke depannya itu seperti apa toh menghadapi pandemi seperti ini yang menyebabkan sekolah atau kuliah online? Harapan kalian apa? Dari Kak Ima mungkin, harapan Anda apa? Harapannya sih ya bisa cepat-cepat offline ya. Kalau aku sama berarti. Ya, sama. Kak Ika juga begitu? Ya, sama. Ya. Ya, terima kasih Kak Ima dan Kak Ika telah meluangkan waktu untuk mengisi podcast ini. Jadi kesimpulannya, materi Islam itu adalah materi yang mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kepadanya, dan cara mendidik kedewasaan seseorang. Seperti itu ya. Ya. Lalu yang tadi mengatasi cara dampak negatif seperti tadi, ancaman putus sekolah, lalu ada lagi penurunan pencapaian pelajar dan lainnya. Dan cara mengatasinya adalah seperti itu tadi yang sudah dijelaskan Kak Ika, seperti membentuk tim khusus, ya kan. Lalu harapan kalian ke depannya adalah semoga sekolah cepat offline, meskipun banyak orang di luar sana yang setuju dengan atau lebih menguntungkan sekolah online. Tapi kita sebagai 3 orang ini, kita lebih menguntungkan sekolah offline ya, betul ya? Ya. Terima kasih Kak Ima dan Kak Ika. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.